Selamat pagi Bapak Ibu semua, izin memperkenalkan diri, tadi sudah Pak Herman, mungkin manggil sayanya Estra gitu aja ya. Nah, kita mulai masuk ke materi, bisa dibantu Pak Indra. Nah, kita akan langsung saja ke slide kedua. Nah, untuk di Permen KP 1 2019 itu ada beberapa poin yang tercantum di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya, bahwa metode dan data pemeriksaan stabilitas terhadap sekurang-kurangnya 3 batch. Kemudian kesimpulan hasil uji adalah masa kadaluarsa obat ikan. Hasil uji stabilitas harus ditandatangani dan disahkan oleh manajer mutu. Kemudian kriteria penilaian stabilitas itu ada misalnya sediaan serbuk, bisa dilihat warnanya, konsistensi, kadar air, kadar atau potensi zat aktif. Kemudian untuk sediaan cair bisa dilihat warnanya, kemudian diukur pH, kejernihan, bau, dan kadar atau potensinya juga. Kemudian untuk sediaan injeksi itu karena dia harus steril ditambah uji sterilitas. Kemudian untuk sediaan biologik ditambah uji kandungan bakterial atau viralnya, misal tissue culture infectious dose TCID 50 dan atau kekebalan yang ditimbulkannya. Nah, jadi bahasanya adalah bahasa kata-kata yang mungkin kita sulit untuk menerjemahkan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menerjemahkan ke dalam formulir E. Lanjut. Nah, uji stabilitas atau studi stabilitas itu bertujuan menjamin quality, safety, dan efikasi seperti yang disampaikan Bapak Kepala tadi. Dengan melihat apa? Dengan melihat perubahan sifat fisika, misalnya pH, MC itu moisture content atau kelembabannya, kemudian organoleptis. Organoleptis itu sesuatu yang bisa diukur secara menggunakan organ, misalnya baunya, rasanya, seperti itu. Kemudian kimianya kita ukur kandungan bahan aktifnya dan juga biologinya, cemaran mikrobanya. Nah, uji stabilitas ini jika dilakukan secara objektif itu artinya benar-benar mengandalkan data hasil pengujian kita di laboratorium, itu akan bisa dipakai untuk menentukan masa shelf life atau selama masa edar produk terjaga sesuai spesifikasi, karena memang data yang kita hasilkan itu objektif, real, sesuai hasil pengujian. Nah, kemudian bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seri Bapak Ibu. Jadi tidak hanya satu pengujian kadar saja, tidak seperti itu. Tetapi berbentuk seri atau namanya serangkaian tes uji yang didesain untuk menjamin stabilitas selama periode edar produk. Jadi tidak hanya 1-2 parameter tetapi seri. Nanti ada protokol yang harus dibuat seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita kembali ke terminologi dulu ya Bapak Ibu untuk memisahkan yang dimaksud dengan stabilitas itu apa, kemudian expiration date apa, shelf life apa gitu ya. Nah, untuk stabilitas obat yaitu kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat, baik identitasnya, kekuatannya, kualitas, dan kemurniannya, dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Jadi kalau stabilitas sesuatu yang sifat atau mutunya dipertahankan dari awal dibuat sampai nanti akhirnya gitu. Kemudian kalau expiration date itu waktu yang tertera pada kemasan yang menunjukkan batas waktu diperbolehkannya obat tersebut dikonsumsi karena diharapkan masih memenuhi spesifikasi atau kriteria keberterimaan. Nah, kemudian untuk shelf life atau waktu simpan adalah periode penggunaan dan penyimpanan, yaitu waktu di mana suatu produk tetap memenuhi spesifikasinya jika disimpan dalam wadahnya yang sesuai dengan kondisi penjualan di pasar. Jadi kalau misalnya di kemasan ada tertulis tanggal best before misalnya September 2025, itu namanya ED atau shelf life? ED. Nah, kalau kemudian misalnya saya bilang dia selama aktif selama 2 tahun, 3 tahun, itu namanya apa? Shelf life. Jadi bisa dibedakan ya, kalau ada tanggalnya itu berarti yang expiration date, tapi kalau shelf life itu namanya waktu, lama waktu di mana obat itu diklaim stabil. Lanjut. Nah, sekarang ada istilah baru lagi Bapak Ibu. Mungkin kalau tadi sudah paham, kalau BUD itu beyond use date. Waktu penggunaan obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah dibuka kemasan primernya. Jadi misalnya kayak kita beli obat tetes mata.
Di situ kan ada ketentuan bahwa gunakan maksimal 14 hari misalnya gitu ya. Atau kita buka salep kulit gitu. Dia maksimal dibuka selama 14 hari setelah dibuka itu ya, baru setelah lebih dari itu disarankan untuk tidak digunakan. Nah, itu namanya BUD. Atau misalnya kita sirup kering untuk anak, amoksisilin gitu. Kemudian setelah direkonstitusi dikasih air jadi suspensi, dia hanya boleh maksimal misalnya 1 minggu. Nah, itu namanya BUD. Nah, BUD itu ditentukan oleh pabrik pada kemasan obat melalui penelusuran apoteker di literatur tentang obat yang dimaksud, atau bisa mengikuti pendekatan yang ditetapkan US Pharmacope. Nah, itu juga berdasarkan tipe obat, seberapa cepat obat tersebut mengalami degradasi, kemudian juga tergantung dosis, jenis pengemas, kondisi penyimpanan, lama diresepkan, dan kerentanan untuk mengalami kontaminasi. Oke, next. Nah, metode penetapan BUD, atau kita bisa tahu BUD dari mana, itu pertama bisa informasi pada kemasan label. Jadi sebaiknya kalau misalnya perusahaan memiliki R&D yang cukup concern mengenai hal ini, jadi sebaiknya di kemasan juga dilampirkan, jadi batas seberapa lama bisa digunakan setelah dibuka kemasannya itu. Kemudian juga berdasarkan literatur atau hasil penelitian, atau bisa tes secara langsung, misalnya sirupnya pertama putih kok sudah menjadi kuning atau menjadi pink seperti itu. Kemudian juga ada literatur misalnya dari USP, US Pharmacope ya. Lanjut. Nah, ini contoh misalnya dari USP. Mungkin kalau di obat ikan karakteristiknya paling yang nomor 1 ya, non-aqueous formulation. Misalnya yang sedia serbuk seperti itu. Nah, dia BUD-nya itu 6 bulan setelah dibuka, atau waktu ED yang lebih cepat. Jadi kalau misalnya ED-nya 5 bulan lagi, ya berarti kita pakai yang 5 bulan. Tapi kalau misalnya ternyata ED-nya masih 2 tahun, ya berarti kita pakai yang 6 bulan. Seperti itu. Lanjut. Nah, alasan uji stabilitas untuk apa sih gitu kan? Yang pertama untuk kepentingan pasien. Jadi pasien dalam hal ini ikannya gitu ya, ikannya itu mendapatkan obat yang berkualitas seperti itu. Kemudian juga reputasi produsen. Jadi kadang ada produsen yang melaporkan profil nih penyerapan obatku dibandingkan dengan produk inovatornya, produk awalnya, ternyata penyerapannya sama loh, profil kromatogramnya sama loh gitu. Nah, artinya produkku memiliki khasiat yang sama. Jadi memang reputasi dari produk itu jadi naik seperti itu ya. Kemudian juga mengikuti peraturan. Mengikuti peraturan kenapa? Karena kami meminta gitu ya, ketika kami Bapak Ibu melakukan registrasi, kami dari pihak KKP meminta mana formulir E-nya, seperti itu. Kemudian membuat database yang penting untuk formulasi ini pasti, karena ketika kita membuat obat, jadi kita punya data kan, obatku ini bagusnya sampai seberapa lama. Kemudian nanti ketika membuat formulasi baru lagi, kita bisa mencontek yang lama, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian paduan uji stabilitas itu dari mana? Sebenarnya banyak sekali referensinya Bapak Ibu, cuman di sini yang saya biasa gunakan itu ada 2. Yang pertama dari ICH, International Council for Harmonization. Nah, itu bisa lihat nanti dari webnya ya, ich.org gitu ya. Jadi ini adalah sebuah organisasi internasional yang menjembatani peraturan antara pemerintah dengan industri farmasi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya di Indonesia, misalnya kita kenal ASOHI, mungkin seperti itu ya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Kemudian juga bisa referensi dari ASEAN Guideline on Stability Study of Drug Product. Jadi bisa menggunakan referensi dari manapun. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pengujian stabilitas, membuat protokol atau seri pengujian, bisa saya mau pakai metode ini, saya mau pakai metode ini. Biasanya sih kurang lebih sama atau mirip-mirip ya. Lanjut. Mungkin ini nggak terlalu terlihat jelas, tapi ini referensinya misalnya Bapak Ibu mau carinya di mana sih, di ICH. Itu nanti untuk uji stabilitas itu ada di parameter Q1A sampai Q1F. Jadi nanti cari aja dari ICH ya, kemudian nanti cari di produk, kemudian cari di Q1A sampai Q1F. Nanti di situ ada kumpulan peraturannya. Oke, lanjut. Nah, tadi dari Q1A sampai Q1F itu juga nanti ada masing-masing. Misalnya Q1A itu stability testing of new drug substance of product. Kemudian nanti kalau misalnya evaluasi stabilitasnya seperti apa itu ada di Q1E seperti itu. Jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Lanjut.
Nah, desainnya itu seperti apa? Desainnya seperti yang saya sampaikan di awal, dia fleksibel sesuai dengan karakteristik bentuk sediaan dan sifat masing-masing bahan. Tapi karena fleksibel, apakah bisa sembarangan? Tentu tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi tetap berpijak pada tujuan utama adalah desain tersebut dapat memberikan informasi tentang jaminan stabilitas produk. Gitu. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh ya, misalnya penggunaan studi stabilitas, misalnya kita punya tujuan studi stabilitasnya itu untuk apa? Satu misalnya untuk pengembangan formulasi, atau kita mau pakai kemasan atau penutup seperti apa. Misalnya perusahaan A ada vendor yang mengajukan nih aku pakai kemasan kayak gini nanti lebih stabil loh, misalnya ini kemasanku lebih bagus. Nah, kita tetap melakukan uji stabilitas, itu bisa di metode dipercepat. Kemudian misalnya pengembangan penentuan shelf life atau waktu simpan dan kondisi penyimpanan itu bisa dipercepat, bisa juga real time. Kemudian untuk mewujudkan klaim shelf life atau waktu simpan tadi otomatis harus full atau real time. Kemudian misalnya jaminan mutu, kontrol kualitas, nah itu bisa dipercepat maupun bisa real time. Kemudian lanjut. Nah, kemudian penentuan spesifikasi atau testing parameter itu apa saja? Yang pertama, referensi prosedur analisa. Jadi mungkin sudah disampaikan Bu Dita atau mungkin sudah saya sampaikan kemarin pas online. Jadi sebenarnya dasarmu melakukan pengujian itu, metode analisis itu referensinya dari mana? Dari Pharmacope kah atau dari jurnal kah atau dari in-house metode pengembangan sendiri seperti itu yang sudah dilakukan validasi, oke, semua bisa dipakai. Kemudian referensi kriteria penerimaan, yaitu segala atribut dari pengujian obat. Nah itu misalnya fisiknya, nanti penampilannya seperti apa organoleptisnya, oh saya produknya berwarna kuning misalnya. Kemudian pH-nya berapa, itu kan sudah ditetapkan oleh R&D ya. Kemudian kimia, kalau misalnya degradasi produknya sudah melebihi dari persyaratan, misalnya kita menetapkan paracetamol dalam Bodrex 500 mg. Nah, kadar minimal harus 95% dari 500 itu, maksimal 105. Artinya kalau berkurang dari 95 dia sudah kita kategorikan expire. Nah, ini perusahaan sendiri yang menentukan ya. Kemudian untuk biologi, produk biologi misalnya perubahan potensi jadi probiotik, persyaratan misalnya sudah 10 pangkat 6, dia sudah di bawahnya, artinya kan dia sudah expire. Oke, lanjut. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya, untuk sediaan solution atau suspensi, parameter ujinya misalnya kejernihan, warna, bau, pH, kadar, viskositas, cemaran mikroba, sama kemampuan resuspensi gitu ya. Resuspensi itu artinya kan kalau misalnya kita sirup kering amoksisilin, kita sudah kasih cairan, air, kemudian kita bisa kocok, dia sempurna terlarut lagi, homogen lagi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia di resuspensi harus dengan tenaga apa, misalnya dia udah ngendap di botolnya sampai kita kocok sekeras-kerasnya ternyata masih tetap caking di bawahnya, nah seperti itu sudah masuk kategori ED juga. Kemudian untuk sediaan serbuk kita bisa lihat warna, bau, kadar, MC tadi, moisture content, cemaran mikroba, dan untuk sediaan steril ditambah uji sterilitas. Lanjut. Nah, untuk frekuensi Bapak Ibu, jadi frekuensi itu berapa kali kita melakukan sampling pengujian kadar untuk uji stabilitas. Untuk dibedakan menjadi dua, yang pertama uji stabilitas jangka panjang atau long term atau real time ya. Itu frekuensi pengujiannya 0, 3 bulan, 6 bulan, 9, 12, 18, 24 bulan. Tergantung profil stabilitas masing-masing produk. Nah, secara umum tahun pertama itu per 3 bulan. Kemudian tahun kedua per 6 bulan, dilanjutkan sampai masa kadaluarsa. Seperti itu. Jika hasil uji masih memenuhi syarat, pengujian terus dilanjutkan sampai bulan ke-60 atau 5 tahun ya, atau sampai masa kadaluarsa. Jadi misalnya ada perusahaan yang berani mengklaim ini produkku bisa lebih dari 5 tahun ED-nya, nggak apa-apa, asal melampirkan hasil pengujian bahwa sampai ke waktu klaim itu masih memenuhi syarat gitu. Uji stabilitas dipercepat untuk parameter yang kedua itu dilakukan di bulan ke-0, 1, 2, 3, dan 6 atau minimal waktu pengujian di 3 titik ya, supaya nanti perhitungannya bisa dilakukan perhitungan gitu. Jadi titik 0, 3, dan 6. Jadi ada 2 frekuensi ya, long term sama dipercepat. Lanjut.
Nah, untuk kondisi penyimpanannya seperti apa? Jadi kondisi penyimpanan maksudnya produk yang akan kita lakukan uji stabilitas itu disimpan kalau misalnya dia long term itu di suhu 30 plus minus 2 ya. Kemudian RH atau relative humidity kelembabannya itu 75 plus minus 5. Kemudian untuk dipercepat accelerated tadi itu 40 plus minus 2, relative humidity-nya 75% plus minus 5. Kemudian kadang ada perusahaan yang melakukan stress testing ya. Ini kondisi ekstrim. Dia bisa melakukan lebih dari kondisi yang di poin 2. Jadi bisa lebih dari 40, RH-nya bisa lebih dari 75 gitu. Nah, testing ini untuk validasi metode analisis. Kemudian untuk bikin formulasi obat, identifikasi dan monitoring degradasi obat selama masa pengujian. Lanjut. Nah, kemudian untuk produk-produk tadi yang produk umum ya, yang kita simpan di suhu ruang, tapi ada juga produk yang harus di kulkas ya, dimasukkan ke dalam kulkas. Itu untuk uji stabilitas jangka panjang, dia di 5 derajat plus minus 3, minimal waktu pengujian 12. Kemudian untuk kondisi dipercepat itu ditaruh di suhu ruang, seperti itu. Jadi 25 plus minus 2, humidity-nya 60 plus minus 5, kemudian waktu pengujiannya 6 bulan. Tapi untuk produk yang penyimpanannya harus di freezer itu tidak ada dipercepat, jadi hanya real time. Jadi memang benar-benar sampai dia kondisi ED. Karena kan dia ketika dikeluarkan dari freezer pasti rusak gitu ya. Jadi minus 20 plus minus 5. Nah, kemudian dari hasil uji stabilitas nanti kita bisa menambahkan keterangan yang seperti Pak Suherman sampaikan tadi di form I bahwa oh ternyata dia harus disimpan di suhu di bawah 30. Nah, ini kan tambahan di label ya. Kemudian simpan di tempat kering atau sejuk misalnya seperti itu. Atau dia produk tidak tahan panas. Nah, jadi hasil pengujian stabilitas itu fungsinya macam-macam. Oke, lanjut. Nah, ini perubahan bermakna pada uji dipercepat. Nah, maksudnya dia terjadi perubahan seperti apa gitu ya ketika dilakukan pengujian dengan suhu yang ekstrim. Nah, dia bisa misalnya kehilangan 5% potensi dari kadar awal. Kemudian dia hasil urainya melebihi nilai batas spesifikasi. Misalnya produk melewati batas pH-nya. Gagal memenuhi spesifikasi penampilan dan sifat-sifat fisika seperti warna, pemisahan fasa, resuspensibilitas, caking dan pengerasan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bentuknya itu protokol atau seri. Nah, ini misalnya saya ambil dari ASEAN Guideline Annex 5 ya. Itu ada 11 parameter ketika kita melakukan pengujian. Misalnya tipe ukuran dan jumlah batch-nya. Kemudian tipe jenis sumber kemasannya seperti apa. Kemudian orientasi penyimpanan kemasan selama pengujian, misalnya pada suhu berapa. Kemudian titik waktu pengujian, tadi misalnya yang titik 0, 1, 2, 3, 6. Nah, kemudian rancangan pengambilan sampelnya seperti apa, kondisi penyimpanan, parameter ujinya apa saja, organoleptis, kemudian kadarnya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian metode ujinya, referensinya dari mana, kemudian kriteria penerimaan atau spesifikasi yang ditetapkan. Nah, kemudian 10 dilakukan analisis hasil. Nomor 11 kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebenarnya waktu kadaluarsanya berapa lama gitu. Lanjut. Nah, kemudian sudah disimpan datanya 12 bulan, baru berdasarkan data diajukan aplikasi untuk pemasaran. Nah, ini bisa juga dengan berdasarkan data penyimpanan pada pada suhu 40 RH 75. Itu berarti yang dipercepat ya, itu dapat diprediksi stabilitas kimia juga. Jadi nanti kenapa kok bisa dipercepat, karena nanti ada perhitungannya, nanti kita akan belajar berhitungnya ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini kembali ke terminologi lagi Bapak Ibu. Penjelasan mengenai spesifikasi rilis adalah spesifikasi yang harus dipenuhi pada waktu pembuatan, misalnya 95 sampai 105. Nah, ini perusahaan biasanya menetapkan batas yang lebih ketat seperti itu ya. Kalau misalnya KKP, farmasetik batasnya 90 sampai 110 dari klaim. Nah, biasanya perusahaan kan membuat lebih ketat lagi ya, supaya ketika di launching, diuji oleh orang lain, lab lain itu masih masuk batasan seperti itu. Kemudian ada spesifikasi periksa atau spesifikasi waktu simpan atau spesifikasi umur produk adalah spesifikasi yang harus dipenuhi sepanjang waktu simpan tadi yang saya jelaskan. Lanjut. Nah, ini alat uji
stabilitas itu climatic chamber, mungkin bisa lanjut lihat gambarnya. Nah, jadi semacam inkubator ya, atau semacam oven, tetapi dia memang memiliki kemampuan menjaga suhunya. Jadi kalau misalnya tadi dikendaki suhu 40, ya dia hanya boleh plus minus 1 atau plus minus 2, jadi menjaga stabilitasnya. Kemudian RH-nya juga bisa dipertahankan gitu. Lanjut. Nah, ini contohnya mungkin yang skala lebih besar. Lanjut. Nah, kemudian tadi katanya kan kesimpulan dari uji stabilitas adalah menentukan waktu simpannya ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya sebenarnya kalau kita misalnya cara bodoh saya gitu ya, versi saya gitu, kita kan melakukan pengujian di titik ke 0, kadarnya berapa dicatat. Kemudian di 1 bulan berapa kadarnya dicatat, sampai 6 bulan misalnya gitu ya. Nah, itu dibuat grafik saja Bapak Ibu. Jadi grafik dengan sumbu X itu waktunya bulan, kemudian di sumbu Y-nya itu hasil ujinya. Jadi potensi atau kadarnya berapa. Nah, kemudian dibuat titik-titik, dibuat grafik, kemudian itu ada garis batas minimalnya, misalnya kita menentukan spesifikasi minimal 95, kita garis, kemudian spesifikasi atasnya 105. Nah, nanti hasil titik-titik pengujian itu diekstrapolasi sampai dia menyentuh titik batas minimal. Jadi secara simpel atau mudahnya seperti itu juga bisa gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk analisis stabilitas dipercepat, itu caranya seperti apa? Ini mungkin dimakan mentah-mentah dulu ya. Yang pertama, tentukan order reaksi. Kemudian 2, harga K atau tetapan laju pada setiap suhu dihitung dari gradien. Kemudian 3, harga K dapat diplotkan pada suhu yang dikehendaki. Kemudian 4, waktu simpan produk dihitung dari tetapan laju sesuai dengan derajat penguraian atau order reaksinya. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan disebutkan order reaksi itu apa gitu ya. Jadi kita nggak perlu tahu order reaksi itu apa, tapi kita perlu tahu cara mencari order reaksi. Nah, itu ada 3 metode. Yang pertama metode substitusi, kedua metode grafik, 3 metode waktu paruh. Tapi mungkin nanti saya menjelaskan yang agak lebih mudah itu di substitusi sama grafik ya. Oke, lanjut. Nah, 1 metode substitusi itu caranya seperti apa? Jadi data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari berbagai order reaksi. Jika menghasilkan K yang konstan, maka reaksi dianggap berjalan sesuai order tersebut. Jadi nanti ada rumus-rumusnya Bapak Ibu. Jadi untuk menghitung order reaksi itu nanti kita ada rumusnya. Kalau dia order 0 atau order 1. Jadi untuk menghitung obat ikan tuh cuman ada 2 order yang kita pakai, order 0 sama order 1 gitu. Nah, nanti kalau order 0 itu berarti kita masukkan rumus yang pertama ini ya. C sama dengan C0 min KT. C itu konsentrasi pada titik tertentu, kemudian C0 itu konsentrasi obat pada awal dibuat. Kemudian dikurangi K, tetapan lajunya dikalikan T, waktu simpannya. Gitu. Kemudian kalau dia masuk di order 1, berarti rumusnya log C sama dengan log C0 min KT per 2,303, itu ketutup ya. Lanjut slide-nya Bu. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini contoh penentuan order reaksi. Order 0 gitu ya. Artinya misalnya Bapak Ibu ini punya hasil pengujian. Tadi kan uji stabilitas misalnya kita lakukan ini di kadar 0 bulan, 5 bulan, 10 bulan, 15 bulan, 20 bulan. Ini misal saja ya, ini tergantung dari skema Bapak Ibu. Nah, misalnya di kadar setelah obat dibuat itu kadarnya 100% kita cantumkan. Kemudian 5 bulan kemudian kita cek kadar lagi obat itu. Nah, ketemu misalnya 90%. Kemudian 10 bulan lagi kita lakukan pengujian stabilitas lagi, ketemu kadar 79. Terus ini misalnya lanjut 15 bulan, 20 bulan, kadarnya turun-turun gitu misalnya ya. Nah, kemudian kita coba masukkan ke rumus order 0. Rumus order 0 tadi kan C sama dengan C0 min KT. Nah, itu kita per masing-masing bulan. Ini ya, misalnya kita cek di bulan kelima C1 sama dengan C0 min K kali T 90 kadar di bulan kelima ini.
Kemudian sama dengan C0, kadar di bulan ke-0 yang sebelah sini. Kemudian dikurangi K, tetapan lajunya, dikalikan 5 di bulan ke-5. Nah, ketemulah nanti nilai K 2 gitu misalnya. Nah, kemudian nanti dilakukan lagi di pengujian yang di titik yang 10 bulan. Rumusnya sama, di 10 bulan dia kadarnya berapa, itu C, kemudian dikurangi C0 yang 100, kemudian min K kali T-nya yang 10. Nah, ketemulah dia tetapan laju atau K di bulan ke-10 itu 2,1. Demikian juga nanti dilakukan perhitungan di titik yang 15 bulan ya. Nanti ketemu K-nya berapa. Kemudian juga dilakukan perhitungan di titik yang 20 bulan. Ketemu K-nya 2,3. Nah, dari hasil perhitungan K di masing-masing bulan itu ternyata stabil Bapak Ibu. Ternyata hasilnya 2,2,2. Nah, artinya apa? Artinya memang obat itu berjalan di order reaksi 0. Seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya ternyata hasil perhitungan kita itu di 5 bulan K-nya 2. Kemudian di 10 bulan K-nya 3. Di 15 bulan K-nya 10. Atau misalnya di 20 bulan K-nya 5, tidak stabil, artinya dia tidak berjalan di orde 0, mungkin dia berjalan di orde 1 gitu. Jadi kalau metode substitusi itu ya cuma seperti ini saja. Jadi ada data hasil pengujian kita, masukkan ke rumus yang C sama dengan C0 min KT, ketemu stabil dia K-nya atau tetapan lajunya, berarti oke, dia masuk orde 0, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh perhitungan, misalnya ED itu kita tetapkan perusahaan, aku tak anggap ED produknya kalau dia sudah 50% kadarnya dari klaim, misalnya klaimnya 100 mg, aku tetapkan dia ED kalau dia sudah 50 mg gitu kan, 50%. Nah, itu kita tinggal memasukkan rumusnya Bapak Ibu. Yang sama tadi, C sama dengan C0 min KT. Berarti C-nya misalnya 50. Kemudian C0-nya sama, kembali ke awal 100, kemudian dikurangi K, K-nya rata-rata, kemudian kali T. T itu atau waktu yang kita cari. Nah, ketemulah nilai T itu 23,53 bulan. Atau kita bulatkan menjadi 2 tahun, 24 bulan gitu ya. Dibagi 12 jadi 2 tahun. Jadi itu contoh perhitungan menghitung, maaf. Jadi menghitung waktu simpan kalau dia menggunakan orde 0, seperti itu. Atau kalau misalnya kita menetapkan batas minimal kita 90%, ya berarti C0-nya, C-nya kita tulis 90 gitu. 90 sama dengan C0 yang 100 dikurangi K kali T, seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Lanjut Bu. Nah, demikian juga ini misalnya kita mau melakukan metode substitusi untuk obat yang masuk golongan orde 1 gitu ya. Kalau orde 0 tadi rumusnya C sama dengan C0 min KT. Kalau di orde 1 dia rumusnya log C atau log S itu boleh, sama dengan log S0 min K kali T dibagi 2,303 gitu ya. Nah, itu sama, misalnya kita tadi melakukan serangkaian tuh obat dengan nomor batch C209134. Kemudian kita lakukan pengujian uji stabilitas dipercepat. Tadi uji stabilitas dipercepat itu sampai 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya di titik 0 bulan ketemu 100,27, titik 1 ketemu 99,97, titik 2 ketemu 99,66, lanjut sampai 6 bulan. Hasilnya sudah tersaji ya. Nah, kemudian kita lakukan lagi perhitungan substitusi seperti tadi, tapi menggunakan rumus yang log. Jadi log S1, jadi log S1 bulan ke-1 99,97, ini log 99,97 sama dengan log C0 yang 100,27 dikurangi K kali 1 T-nya, kemudian dibagi 2,303. Ketemu K1-nya 0,003. Nah, kemudian dilakukan di bulan kedua, perhitungan ketiga sama ke-6 itu diperoleh hasil yang mirip-mirip. Jadi sekitar 0,03, di situ 0,0029 dibulatkan 0,003, di bulan ke-6 juga ketemu 0,0029. Jadi stabil. Nah, artinya dia memang masuk di orde 1 seperti itu.
Nah, kemudian dihitung nilai K rata-ratanya, ketemulah 0,0029 yang ini ya. Nah, kemudian misalnya perusahaan menetapkan kadar minimal adalah 90%, sudah dianggap ED gitu ya. Nah, maka kita masukkan tadi log 90 sama dengan log S0 yang 100 ini, kemudian dikurangi K rata-rata dikalikan T yang kita cari dibagi 2,303. Nah, misalnya ketemu itu T-nya 36 bulan. Nah, artinya kita bisa mengklaim produk kita stabil sampai 3 tahun. Seperti itu. Lanjut. Nah, itu tadi untuk metode substitusi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pertama plotkan dulu di orde 0 dengan rumus C sama dengan C0 min KT. Kalau ternyata dia K-nya stabil, berarti kita pakai rumusnya di yang itu, di orde 0. Tapi kalau dia nggak stabil, berarti kita coba di orde 1. Ternyata di orde 1 stabil, berarti kita pakai rumus yang orde 1. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk metode grafik hampir mirip tadi dengan metode substitusi. Untuk orde 0 itu waktu diplot terhadap konsentrasi itu linear. Maksudnya seperti ini. Jadi kan tadi dibuat grafik, di sini sumbu X itu tadi waktu ya, kemudian di sumbu Y itu konsentrasi kan. Nah, di sini waktu berbanding dengan konsentrasi dia linear. Gitu. Jadi cuman di sini waktu, ini konsentrasinya misalnya berapa persen gitu ya, misalnya 100%, tulis aja 100%, 99% tulis aja 99%. Nah, kemudian kalau dia linear atau linear kita bisa lihat dari R ya, koefisien variasinya. Kalau dia semakin mendekati 1 gitu ya, berarti dia linear kan. Nah, berarti dia berjalan di orde 0. Tapi kita juga misalnya ternyata nggak linear, ternyata titiknya nggak di sini semua gitu. Ternyata titiknya naik turun kayak gini. Nah, berarti mungkin dia nggak masuk di orde 0. Kita perlu cari apakah dia masuk di orde 1 gitu ya. Boros nggak apa-apa ya ini kertasnya. Nah, kemudian kalau ternyata di orde 0 tadi R-nya jelek, misalnya hanya 0,8, padahal harusnya yang bagus kan 0,99 ke atas gitu ya. Ternyata jelek. Nah, kita coba diplotkan dengan metode orde pertama, orde 1. Caranya seperti apa? Caranya sama. Kita bikin ini sumbu X-nya itu T atau waktu, sumbu Y-nya itu yang log konsentrasi, log C. Jadi kalau orde 0 tadi ya 99% ya udah masukkan 99 gitu kan ya. Tapi kalau orde 1 itu dia dimasukkannya log. Jadi kalau 100 dilogkan dulu. Jadi misalnya ketemu 2. 99, berapa dilogkan dulu, berarti ketemunya misalnya 1,9 gitu. Kemudian nanti ditarik garis. Kalau dia R-nya bagus, berarti dia masuk di orde 1. Nah, akhirnya nanti rumus perhitungannya menggunakan orde 1. Seperti itu. Kemudian untuk orde kedua itu agak rumit Bapak Ibu, mungkin kita tidak perlu membahas sampai situ, tapi rumusnya kalau obat itu masuknya kalau nggak orde 0 ya orde 1, itu saja. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya tadi kalau yang seperti saya ungkapkan. Jadi ada suatu data obat, hasil uji stabilitasnya sudah diketahui, uji kadarnya, kita plotkan. Kalau di orde 0, R-nya bagus tuh 0,996. Kemudian kalau diplot di orde 1 yang menggunakan sumbu Y itu log C, ternyata di R-nya cuma 0,976. Nah, artinya kan lebih bagus yang atas gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya dia reaksinya masuk di orde 0. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi contohnya sudah saya contohkan kalau untuk metode substitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita belajar kalau untuk metode grafik. Nah, kalau untuk metode grafik, dia itu tadi seperti sama disajikan data C-nya 100,27, 99,97, kemudian T-nya juga ada, dilogkan. Ini misalnya masuk ke orde 1, dilogkan. Kemudian nanti kita bikin grafik. Kita bikin grafik seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah log dari konsentrasi yang di sini. Jadi ketemu 2, 1, 1, 1, seperti itu. Jadi dia nanti
ini waktu, saya ulangi, kemudian atasnya log. Nah, kemudian kan ditarik persamaan garis lurus ya, persamaan garis lurus, ketemu Y sama dengan, nggak kebaca ya, Y-nya sama dengan 0,00127 kalau nggak salah ya, bisa benar ya, coba saya tulis dulu aja. Y sama dengan berapa, Mas? Ada negatifnya nggak? Ada negatif ya, X ya, kemudian ditambah 2,114 ya. Kan kita sudah setelah membuat persamaan garis lurus tadi yang T sama log C, ketemulah persamaan garis lurus. Garis lurusnya ketemu. Kemudian ketemu R-nya itu 0,99 berapa itu Mas Rifki? 99,79. Ya, 79. Berarti karena dia R-nya bagus, ketika dibuat grafik ke orde 1 yang isinya log, maka kita masuk ke rumus yang log C sama dengan log C0 min KT per 2,303. Nah, dari sini nanti kita definisikan kalau yang dekat dengan X ini slope apa intercept Bapak Ibu? Slope ya. Nah, yang di sini itu slope-nya. Nanti slope-nya ini akan kita pakai untuk perhitungan. Ini slope-nya. Nah, slope-nya itu rumusnya adalah slope sama dengan K dibagi 2,303. Nah, slope-nya kan tadi sudah ketahuan minus 0,00127 sama dengan K dibagi 2,303. Nah, kita bisa hitung K-nya berapa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau substitusi tadi K itu dihitung dari masing-masing waktu kemudian dibagi rata-ratanya. Di total kemudian dibagi rata-rata. Tapi kalau metode grafik kita mencari nilai K atau tetapan lajunya itu gampang. Cuman sudah ketahuan rumusnya Y sama dengan AX plus B. Nah, yang A-nya ini adalah slope. Nah, slope itu adalah K dibagi 2,303 sehingga ketahuan K-nya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke ya, lanjut. Nah, ternyata sudah habis. Sudah habis kalau untuk yang metode hitung-hitungannya. Jadi tadi contoh cara penentuan uji stabilitasnya ya. Contoh penentuan masa edarnya gitu. Mau berapa tahun sebenarnya stabilitas. Jadi bisa diprediksi dengan metode dipercepat seperti itu. Nah, nanti setelah ketahuan nilai K-nya, setelah ketahuan nilai K, kita masuk lagi ke rumus yang ini Bapak Ibu, yang log C sama dengan log C0 min KT per 2,303. Misalnya perusahaan sudah menetapkan batas minimumnya kadar 90%, maka rumusnya log 90 sama dengan log C0 yang 100,27 min K dari hasil perhitungan slope, kemudian dikalikan T atau waktu yang kita cari, nanti T-nya ketemu. Misalnya itu 36 bulan, setara dengan 3 tahun, seperti itu. Nah, itu bisa dipakai untuk obat-obat yang farmasetik premix seperti itu. Bisa dilakukan dengan metode dipercepat seperti ini. Nah, sekarang lanjut. Nah, kalau untuk obat alami seperti apa? Kalau obat alami kan kita tidak melakukan perhitungan kadar ya Bapak Ibu ya. Persyaratan kami adalah hanya apa? Kualitatif, hanya identifikasi ya, hanya identifikasi. Jadi kan kita tidak mungkin melakukan perhitungan. Nah, kemudian nanti laporan uji stabilitasnya seperti apa? Laporannya seperti ini. Jadi kita hanya melihat karakteristik fisikokimia dan organoleptisnya, kemudian identifikasi kandungan zat aktifnya. Jadi tetap harus dilakukan identifikasi. Jadi kalau di awal diproduksi misalnya kurkuminnya ada 1% gitu, tapi ketika seiring berjalannya waktu kurkuminnya sudah tidak ada, berarti sebenarnya efek terapeutik yang kita harapkan sudah tidak ada gitu ya, karena zat penandanya, senyawa markernya sudah hilang gitu, sudah tidak stabil. Nah, itu artinya sudah ED seperti itu. Kemudian juga persyaratan uji mutu obat alami apa lagi Bapak Ibu? Cemaran mikroba. Jadi kalau cemaran mikrobanya sudah lebih dari 10 pangkat 4, berarti dia juga sudah jelek gitu ya, sudah ED. Kemudian juga dia harus masih negatif salmonella, masih harus negatif E. coli, coliform. Kemudian cemaran logam beratnya juga masih
sesuai persyaratan, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini referensinya saya ambilkan dari WHO, Bapak Ibu. Jadi di WHO Guideline on GMP atau Good Manufacturing Practices for Herbal Medicine. Jadi untuk sediaan obat herbal ternyata juga diatur oleh WHO di pasal 17.4 Stability Studies untuk yang herbal ya. Jadi yang poin pertama itu yang saya garis bawah bahwa pengujian stabilitas untuk fingerprint method itu tuh senyawa markernya itu harus sama semirip mungkin dengan waktu awal tujuan QC. Jadi waktu tujuan QC kan kita menetapkan misalnya cemaran mikroba, cemaran logam berat, identifikasi. Kemudian kadar jamur misalnya ditambahin atau misalnya kadar air seperti itu. Nah, artinya pas metode uji stabilitas pun juga harus parameternya itu sama gitu, semirip mungkin. Kemudian yang di poin kedua untuk mengidentifikasi aktif ingredient tadi atau senyawa aktifnya tadi yang memiliki efek terapeutik atau efek khasiat gitu ya, dia bisa menggunakan metode yang sesuai. Metode apapun sebenarnya boleh asal ada referensi dan memang benar-benar boleh dilakukan. Kalau kemarin di WHO juga dikatakan bahwa minimal kromatografi lapis tipis. Jadi kalau ada yang metode lebih tinggi dari itu, oke, nggak apa-apa. Jadi metodenya bebas gitu. Kemudian untuk menegakkan shelf life atau waktu simpan tadi juga tetap harus ditekankan pengujian parameter fisik lainnya, misalnya yang moisture content tadi, microbial contamination seperti itu. Jadi tetap sama seperti tujuan pas QC di awal. Oke, lanjut. Nah, untuk uji stabilitas sediaan biologik dan probiotik, nanti Bapak Ibu bisa mengambil referensi juga dari ICH tadi untuk yang poin Q5C, Quality of Biotechnological Product Stability Testing of Biotechnological Biological Product. Bisa di situ nanti. Oke, lanjut. Nah, kemudian parameternya kalau untuk probiotik seperti apa? Hilangnya potensi secara signifikan. Kita tetapkan ALT persatuan probiotik 10⁻6 minimal. Nah, berarti kalau dia sudah kurang dari 10⁻6 dia juga sudah ED. Kemudian juga ada perubahan fisikokimia degradasi, pengamatan organoleptik, pH, kadar air, timbul endapan untuk sediaan larutan. Kalau larutan kan harusnya jernih ya, tapi kalau sudah ada endapan berarti dia juga sudah ED. Kemudian sediaan suspensi sudah tidak bisa diresuspensi. Tadi timbul caking di bawah yang dikocok dengan keras pun sudah tidak bisa. Nah, kemudian juga cemaran mikrobanya. Kalau tiba-tiba dia udah positif, sesuatu yang dilarang gitu ya, dia sudah ED juga. Lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai metode uji stabilitas obat ikan.